Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kah? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, baik ya. Karena sudah masuk waktunya ya kita mulai saja. Sebentar saya izin share screen dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini, siang hari ini masih memberikan kepada kita berkah, rahmat serta nikmatnya yang tiada terkira dan tiada bandingannya di muka bumi ini. Nikmatnya tidak hanya nikmat sehat saja atau nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan online pada sore hari ini termasuk ke dalam pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman mahasiswa, karena kita sesi perkuliahan di sesi sore hari ini jam 3:30 ya, yaitu hampir berbarengan dengan sholat asar ya. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu ya. Menunaikan sholat asar terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ya di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Dan sebelumnya saya juga menghimbau kepada teman-teman mahasiswa ya sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya untuk mengisi presensi kehadiran ya secara mandiri di OLU ya. Oke, ini sudah ada beberapa yang mengisi. Ya, sudah ada Adima Putra, Fadil Wijaksana, Gilang Pratama, Okta Pratama, Rizky Saputra. Baru 5 orang yang ngisi ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran ya di OLU. Oke, baik. Itu hari ini kita, oh iya. Dan juga saya menghimbau bagi teman-teman mahasiswa yang belum mengerjakan tugas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua, untuk mengerjakan ya, mengerjakan. Baik, sekarang kita ke pertemuan ketiga kita, yaitu di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Oke, sebentar. Ya, seperti biasa ini adalah visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika dan juga ada komponen penilaian ya supaya teman-teman aware ya terhadap komponen penilaian ini, apalagi terkait masing-masing ya setiap komponen ya, tugas yang selalu saya himbau karena nanti akumulasi tugas itu punya bobot yang sama dengan bobot UTS gitu ya. Jadi apa ya, jangan sampai miss gitu ya tugas ya. Baik. Hari ini kita akan ngomongin beberapa ya terkait mata kuliah organisasi arsitektur komputer, dan pembahasannya hari ini adalah terkait evolusi komputer dan juga bus system. Ya, indikator kompetensinya adalah mahasiswa nantinya dapat mengetahui, memahami, serta nantinya dapat menjelaskan tentang struktur interkoneksi maupun evolusi komputer di dalam
mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Serta hari ini terkait perancangan kinerja, komponen sistem komputer, terus siklus instruksi. Ya, sekilas siklus instruksi karena nantinya terkait siklus instruksi ini atau instruction cycle gitu ya. Ini akan dibahas di pertemuan lanjutannya ya. Nanti ada ya di saya lupa di pertemuan keberapanya, pokoknya ada nanti yang membahas spesifik terkait siklus instruksi. Baik, ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini ya. Tidak hanya bagi teman-teman tapi bagi diri saya pribadi. Tujuannya apa? Agar kita inginnya tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat ya. Baik, terkait evolusi komputer ya, karena komputer ini merupakan alat untuk mengolah informasi atau data ya. Tujuannya ya. Nah, seperti yang pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pertama kali komputer itu diciptakan adalah untuk kebutuhan perang ya, seperti ya pemecahan sandi-sandi ya atau kode-kode rahasia. Lalu berkembang lagi untuk mendesain mesin ya seperti pesawat terbang ya dan lain sebagainya. Dan juga sehingga berkembang menjadi seperti yang sekarang gitu ya, yang sekarang kita lihat, yang sekarang kita teman-teman sering jumpai adalah merupakan sebuah komputer ini menjadi sesuatu yang serbaguna gitu ya, serbaguna. Bahkan kalau kita misalnya atau teman-teman ke kampus gitu ya, itu kalau ketinggalan komputer atau smartphone gitu ya, itu menjadi sesuatu yang kayaknya ada yang nggak lengkap gitu ya, ada yang kurang pas gitu ya. Jadi memang ini merupakan sebuah kebutuhan kita sehari-hari gitu ya bahkan ya. Baik, nah setelah awalnya itu terus dibangun tujuannya komputer tadi ya untuk kebutuhan perang, terus nanti berkembang. Nah terus juga pada saat yang kebutuhan perang itu ya, itu komputer selain untuk pemecahan sandi juga digunakan sebagai kalkulator elektronik. Ya, kalkulator elektronik, tapi tentunya karena komputer ini besar gitu ya, komputer ini besar sekali, baik dari segi perangkat maupun infrastrukturnya ya, karena itu bisa dalam satu gedung bisa 3 lantainya adalah isinya adalah komputer, itu satu komputer gitu ya, bukannya ada beberapa komputer, hanya satu saja ya, karena waktu itu masih besar-besar semuanya gitu ya. Nah, sehingga itu kalau misalnya dibentangkan gitu ya, kalkulator elektronik tersebut panjangnya itu setengah lapangan sepak bola gitu ya. Nah, panjang kabelnya itu menjadi 804.672 meter gitu ya. Kalau kabelnya dibentangkan semua gitu ya. Nah, kenapa sih kok ngomongin kabel ya? Karena nanti akan berhubungan dengan bus system ini gitu ya, pengganti kabel di dalam sebuah sistem komputer. Nah, kalau kita ngomongin sejarahnya ya, komputer generasi pertama seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada namanya ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator ya, karena setelah tadinya digunakan sebagai pemecah sandi-sandi rahasia, itu digunakan atau dikembangkan menjadi alat komputasi gitu ya, penghitung gitu ya, tujuannya kalkulator elektronik gitu ya. Nah, ENIAC gitu ya, jadi dia sebagai kalkulator. Beratnya adalah 30 ton ya, dengan volumenya 15.000 feet square ya. Terus ada dengan berat segitu dan volume seperti itu terisi dari 18.000 tabung vakum ya, tabung vakum. Nah, itu sebelum ditemukannya kapasitor ya, jadi menggunakan tabung vakum. Daya listriknya dibutuhkan untuk menjalankan atau mengoperasikan sebuah komputer itu butuh 140 kilowatt ya, jadi butuh luar biasa besar gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan komputer yang kita punya sekarang gitu ya. Jadi kita hanya perlu mencharge-nya ya, dicas gitu ya, tidak harus selalu terhubung dengan listrik ya, harus dicas itu hanya 5 watt gitu ya, 5 watt. Kalau ini 140 kilowatt ya, dan itu harus terhubung terus gitu ya. Oke.
Nah, itu disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Nah, ini dirancang dari tahun 1942 atau masa-masa Perang Dunia II gitu ya. Nah, jadi setelah tadi ya digunakan untuk memecahkan sandi-sandi, dan itu langsung istilahnya apa ya, dikembangkan lagi ya secara bersamaan di tahun tersebut ya untuk keperluan komputasi ya atau kalkulator gitu ya. Nah, terus tahun 1943 oleh John P. Eckert dan John W. Mauchly itu diselesaikan komputer ini ya yang dinamakan ENIAC ini ya di tahun 46. Jadi luar biasa pada zaman itu dari tahun 42 ke 46 untuk mengembangkan sebuah komputer gitu ya. Dari yang tadinya hanya pemecahan sandi-sandi menjadi sebuah kalkulator itu sudah termasuk cepat ya tahun segitu. Nah, jadi mulai tahun 1946 sampai dengan 1957, nah ini ENIAC ini digunakan ya. Atau di setelah 57 itu dikembangkan lagi menjadi komputer generasi kedua. Nah, ini ya yang dinamakan ENIAC gitu ya. Jadi ini bagian-bagian komputernya. Jadi lantai ini hanya terisi bus gitu ya. Lantai berikutnya nanti terisi memori gitu ya. Jadi membutuhkan 3 lantai atau lebih ya. Dan itu satu lantai itu penuh semuanya ya. Dan ini hanya satu komputer aja 3 lantai gitu, bukan beberapa komputer. Ya, karena semuanya ini masih kabel-kabel gitu ya, masih kabel-kabel. Jadi nantinya tadi seperti penjelasan yang sebelumnya, kalau kabel-kabelnya dibentangkan itu sepanjang 804,762 meter. Ya, kalau semua kabel-kabel ini dibentangkan, disatukan, ya disambung-sambung itu sepanjang itu gitu ya. Baik, ciri-ciri komputer generasi pertama dia punya hardware yang besar, ya ukuran hardware-nya besar. Nah, terus instruksi untuk operasinya itu dibuat untuk setiap tugas. Jadi misalnya tugasnya mau melakukan apa, misalnya penambahan, ya maka instruksinya harus satu-satu gitu ya. Ini menambahkan apa gitu atau ditambahkan apa. Nah, itu dibuat belum ada multitasking ya. Dan pada generasi pertama programnya hanya dibuat menggunakan bahasa mesin ya. Bahasa mesin itu kalau teman-teman belajar sekarang ada namanya bahasa assembler ya, assembler atau TASM pakai turbo assembler gitu ya, yang interrupt, move gitu ya, execute ya, fetch gitu ya. Nah, terus untuk penyimpanan datanya atau memorinya masih menggunakan silinder magnetik ya, silinder magnetik yang berbentuk silinder. Terus untuk memori luarnya atau eksternal memorinya menggunakan magnetic tape atau magnetic disk ya. Magnetic disknya pun belum seperti CD atau DVD ya. Masih magnetic disk yang ukurannya besar. Oke ya, nggak ada di sini ya magnetic disknya. Terus ya punya daya atau membutuhkan daya listrik yang begitu besar ya. Tadi ya seperti yang dikatakan membutuhkan untuk menjalankan satu buah komputer membutuhkan 140 kilowatt ya. 140 kilowatt. Dan suhunya cepat panas ya. Ya seperti itu karena masih mengandalkan belum ada pendinginnya waktu itu ya. Mempunyai daya simpan kecil yang prosesnya kurang cepat. Daya simpannya kecil. Gitu ya. Memorinya atau penyimpanannya itu kecil. Menggunakan konsep store program ya. Store program dengan ruang memori utama magnetic core storage. Terus lalu untuk sirkuitnya menggunakan tabung hampa atau vacuum tube ya, menggunakan tabung hampa. Terus berkembang lagi namanya mesin von Neumann. Nah, mesin von Neumann ini masih sama seperti tadi menggunakan prinsip store program concept. Terus mengacunya atau standarnya kepada IAS atau Institute Advanced Studies. IAS ini kenapa dikatakan IAS ya, ini standarnya mereka di sana waktu itu ya, Institute Advanced Study, dan ini terdiri dari dikatakan mesin von Neumann itu terdiri atas 4 ini, yaitu main memory, arithmetic and logical unit, control unit sama IO peripheral. Ya.
Jadi dinamakan mesin von Neumann karena penemunya adalah von Neumann. Nah, mesin von Neumann inilah yang nantinya menjadi dasar dari komputer sekarang gitu. Jadi waktu itu dikatakan sebuah komputer kalau dia punya standar IES ya. IES itu terdiri atas 4 ya, main memory atau memori utama, arithmetic logic unit ya atau CPU sebenarnya ini ya, ALU dan CU ini adalah CPU, tapi ALU ini adalah khusus untuk perhitungan aritmatika, untuk CU ini atau control unit ini untuk yang melakukan kontrol proses-proses, dan memori, terus ada peripheralnya atau I/O peripheral. Oke. Nah, waktu itu bahasa yang digunakannya adalah bahasa mesin. Ya, jadi seperti ini adalah standar IES terdiri atas 4 main memory, ALU, CU, dan peripheral I/O. Ya, jadi yang tengah ini adalah IU. Adalah CPU. Ya, CPU terdiri atas ALU sama control unitnya CU. Oke, nah dalam ALU ya ada berisi register-register ya, ada MBR atau Memory Buffer Register, ada MRR, ada Memory Address Register, ada IR, Instruction Register, IBR, Instruction Buffer Register, PC atau Program Counter, sama Temporary Register. IES ini sudah membentuk format dasar ya, seperti yang sekarang ada gitu ya, yang terdiri atas 3 atau instruction fetch, instruction decode, sama instruction execute ya. Execute ini terdiri atas operan OF sama execute-nya. Jadi kalau dikatakan execute itu sudah termasuk operan OF-nya. Oke, IES punya 21 instruksi yang dikelompokkan menjadi 5. Ada data transfer, unconditional branch, conditional branch ya, kebalikan dari unconditional, terus arithmetic, address modify. Nah, terus juga dikenal juga pada IES ini 2 instruksi seperti left instruction sama right instruction. Ya, left instruction sama right instruction. Oke. Nah, nanti ini juga akan dijelaskan lebih lanjut terkait left instruction sama right instruction di siklus instruksi ya, pada pembahasan siklus instruksi. Lalu berkembang lagi setelah tahun 57 ke mulai tahun 1958 sampai 1964 ya, 1958 akhir maksudnya, itu menjadi komputer generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua itu yang menggunakannya atau yang mengembangkannya tidak hanya militer ya, karena kan tadinya hanya untuk keperluan perang ya. Nah, sekarang ini sudah mulai digunakan ya, komputer generasi kedua tidak hanya militer saja atau pemerintah ya, tapi yang menggunakan bisa perusahaan besar ya, atau sudah masuk ke industri gitu ya. Terus kampus perguruan tinggi ya atau universitas ya, terus instansi-instansi lain. Nah, bahasa mesinnya sudah distandarkan menjadi benar-benar bahasa assembly gitu ya, assembly gitu ya. Bahasa assembly kalau sebelumnya belum ada standar yang spesifik terkait bahasa mesin yang digunakan. Nah, kalau sekarang ini bahasa assembly yang sudah distandarkan ya. Karena ini saat ini setelah komputer generasi kedua itu yang menggunakannya tidak hanya militer tapi juga universitas, perusahaan besar ya, dan juga instansi-instansi lain. Terus beberapa komponen juga sudah bisa digabungkan ya. Artinya tidak berdiri sendiri gitu. Karena waktu itu kan waktu yang generasi pertama misalnya memori ada di lantai kedua ya, terus otaknya atau CPU-nya ada di lantai ketiga, terus apalagi I/O peripheralnya ada di lantai keempat misalnya. Nah, ini sudah bisa digabungkan nih sama generasi komputer generasi kedua seperti memori, disket, printer. Nah, itu terus juga sudah mulai muncul yang namanya sistem operasi. Jadi di komputer generasi kedua sudah muncul yang namanya sistem operasi. Nah, tentunya sistem operasinya bukan seperti sistem operasi yang kita kenal sekarang pada komputer generasi kedua, tapi masih berupa command prompt ya. Jadi kalau menggunakan Microsoft itu sistem operasinya masih namanya MS-DOS ya. IBM juga masih DOS gitu ya namanya. Nah, kalau di Unix namanya adalah shell gitu ya, sistem operasinya ya.
Gitu. Jadi masih menggunakan sistem operasi, sudah menggunakan sistem operasi, tapi sistem operasinya masih berbentuk comment text gitu ya, media tekstual. Oke, dan juga sudah muncul ada namanya program ya, program. Jadi karena komputer ini tadinya ya karena hanya kepentingan perhitungan saja seperti perhitungan kalkulator gitu ya, pemecahan sandi. Nah, sekarang sudah ada program, artinya kalau mau menggambar ada programnya gitu ya. Terus kalau mau apa lagi? Bikin tabel ada programnya ya. Walaupun semuanya digambar atau dibuat tabelnya menggunakan media tekstual, belum ada media grafisnya, belum ada GUI-nya. Jadi programnya pun ya program command prompt, berbasis command prompt. Ya, sampai dengan tahun 1964. Ya, seperti ini ya. Jadi sudah lebih compact gitu, tidak terlalu besar gitu ya. Jadi dan mengoperasikannya itu tidak perlu banyak ruangan juga, walaupun ini masih satu ruangan juga sih ya, masih satu ruangan ya, tapi ini sudah lebih apa ya, tidak seperti besar ya, seperti yang sebelumnya. Jadi ya mungkin hanya beberapa meja saja, tidak seperti yang di generasi pertama. Dan ini ya ini magnetic tape-nya ya, ini adalah media penyimpanan nih semua di sini ya, magnetic tape ya, memori ya, memori hard disk gitu ya, sepertinya ini hard disk gitu. Nah, ini adalah komputernya ya. Keyboardnya ada di sini gitu. Keyboard, terus kalau di generasi pertama belum ada keyboard ya, karena hanya 1010 dan angka-angka saja gitu. Dan untuk mengoperasikannya kita harus menggunakan menerjemahkan dari bahasa yang desimal menjadi bahasa biner gitu ya. Misalnya 25 tambah 5, nah itu 25-nya di bahasa biner seperti apa gitu ya. Angka 5-nya di bahasa biner seperti apa gitu ya. Nah, kali ini sudah lebih baik gitu ya, sudah lebih baik. Ciri-cirinya menggunakan transistor. Nah, ini kalau tadi di awal adalah menggunakan vacuum tube, nah sekarang sudah menggunakan transistor. Jadi artinya lebih kecil lagi komputer size-nya, ukurannya lebih kecil lagi. Tidak lebih besar. Kecepatan prosesnya lebih tinggi dari sebelumnya. Maksudnya dari generasi yang pertama. Terus punya kapasitas penyimpanan data atau penyimpanan instruksi yang lebih besar. Karena di generasi-generasi awal, baik generasi awal maupun generasi kedua, memori itu tidak hanya digunakan untuk menyimpan data, tapi untuk menyimpan instruksi. Ya, menyimpan instruksi. Terus ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya, tentunya mengakibatkan atau berdampak kepada daya operasional dan dimensi fisik yang lebih kecil. Ya, ukurannya menjadi lebih kecil dan membutuhkan daya yang lebih kecil dari sebelumnya. Terus di generasi kedua ini menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi waktu itu ya tadi bahasa assembly yang sudah distandarkan ya, karena sebelumnya kan bahasanya benar-benar bahasa mesin ya, assembler, tapi belum standar, jadi benar-benar masih banyak matematikanya lah di situ bahasanya, seperti perubahan antara desimal ke biner gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah benar-benar bahasa assembly gitu ya, assembler. Saya nggak tahu udah diajarin atau belum ya bahasa assembly itu. Assembler code ya. Nah, ini ya. Assembler code, assembly language. Ya, jadi ada bahasanya itu ya, assembly language itu. Nah, ini ya, seperti ini ya. Ini ya, ada SIB, forward equal, tapi ada lagi yang move. Nah, ini ya nih. Move AL. Nah, jadi ini move AL ini penjelasannya adalah meload AL ya dengan angka 97 ya. Karena ini dalam bentuk desimalnya adalah 97, tapi ini di sini adalah heksadesimal ya. Jadi ada move, interrupt ya. Nah, ini nih ya, move AL ya. Kayak gitu ya, ini bahasa assembler waktu itu ya. Ini udah termasuk bahasa tingkat tinggi waktu itu di generasi kedua ya. Oke. Terus muncul multiplexer ya. Multiplexer ini pada waktu itu fungsinya sebagai prosesor untuk I/O. Nah, sehingga terjadi yang namanya pemisahan antara internal instruction sama external instruction.
Nah, internal instruction ini diolah oleh CPU dan external instruction ini diolah oleh I/O processor, gitu ya. Nah, untuk bentuk komunikasinya antara CPU dan I/O controller ini menggunakan teknik interupsi ya. Nah, ini di komputer dengan model IBM ya, IBM serinya 7000 ya, kayak gitu-gitu. Ini merupakan komputer generasi kedua ya. Oke, ini gambarannya ya. Jadi ini ada multiplexernya ya untuk menghubungkan antara CPU dengan I/O prosesor ya. Ini adalah CPU dan ini adalah I/O prosesornya. I/O prosesor ini ya perangkat-perangkat I/O eksternal gitu seperti tadi ya penyimpanan data ya, disk gitu ya, magnetic disk, terus printer, card reader, dulu ada namanya card reader, pembaca kartu ya, kartunya tuh dibolong-bolongin gitu, dibacanya 1010 gitu. Kalau yang bolong itu 1 ya, kebalikannya ya, kalau 0 itu nggak bolong gitu ya. Terus magnetic tape juga sama, memori juga ya. Jadi ini membutuhkan multiplexer. Berkembang lagi di tahun 65 sampai dengan 71 generasi ketiga. Nah, ini sudah mulai perkembangannya benar-benar signifikan. Ya, benar-benar signifikan. Nah, yang terus banyak sekali perubahan di antara ya perubahan yang signifikan antara generasi kedua dengan generasi ketiga ya. Salah satunya adalah terdapat komponen yang memungkinkan komputer tidak cepat panas ya, karena bekerjanya lebih cepat lagi gitu ya, dan banyak yang dikerjakan gitu ya, dan sudah mulai multitasking juga di generasi ketiga ya. Nah, terus ada yang namanya ditemukannya IC. IC ini ya berupa chip kecil. Tadi kan menggunakan kalau yang pertama, generasi pertama menggunakan vacuum tube, yang generasi kedua itu menggunakan transistor, yang generasi ketiga atau sekarang ini menggunakan IC atau integrated circuit ya, IC yang seperti kita lihat sekarang ya. Tapi waktu itu belum sekecil yang sekarang gitu ya. Waktu itu belum sekecil yang sekarang. Tapi sudah dikenalkan konsep integrated circuit. Ya, dan IC ini bisa mengumpulkan serta menampung banyak komponen. Jadi di dalamnya sudah terdiri banyak komponen gitu ya. Terdiri transistor juga gitu ya, dan lain-lainnya banyak sekali gitu ya. Nah, ini juga sudah dikenalkan ya, mulai dikenalkan konsep sistem operasi yang sudah visual walaupun masih sederhana gitu ya. Karena awalnya belum visual, masih merupakan media tekstual, dan sekarang sudah ada komputernya sistem operasinya sudah grafis gitu ya, tapi masih secara sederhana. Nah, untuk I/O peripheralnya atau device-device I/O, perangkat I/O-nya juga semakin lebih kecil ya, seperti hard disk, apalagi printer juga ya. Nah, ini hard disknya ini adalah disket ya, tempat disketnya ini sudah mulai kecil ya. Dan komputer juga perangkat komponen-komponennya semakin kecil ya, karena adanya IC tadi ya. Jadi yang tadinya di generasi kedua itu butuh satu ruangan setidaknya ya untuk ini komputernya dan media-media penyimpanannya atau memorinya gitu ya, seperti magnetic disk apa ini. Oke ya, magnetic disk dan lain-lainnya. Nah, ini sekarang di generasi ketiga sudah kecil ya, sudah kecil, artinya dalam satu ruangan bisa saja terdiri dari beberapa komputer ya. Nah, ini sudah mulai mengecil karena adanya komponen IC tadi. Ciri-cirinya adalah komponen utamanya terdiri atas integrated circuit atau IC. Nah, ini kelasnya ada SSIC sama MSIC. SSIC itu ya kepanjangan dari small scale integrated circuit, MSIC itu medium scale, ada yang lebih besarnya. Memori yang digunakannya semiconductor ya. Jadi sudah mulai menggunakan memori yang modelnya seperti RAM gitu ya. Komponennya adalah terdiri dari semiconductor. Terus sudah ada yang namanya gate atau gerbang-gerbang ya, gerbang memori ya. Kalau misalnya teman-teman belajar mata kuliah sistem digital dan gelombang ya, ada namanya gerbang ya. Kalau saya nggak salah ya, ada gerbang AND, OR, apalagi tuh XOR ya, dan lain-lain sebagainya ya.
nggak ada namanya gerbang. Oke, ini gambarannya terkait komputer generasi ketiga ya. Jadi sudah tidak membutuhkan apa ya untuk ininya ya, sudah lebih compact dan bagian-bagiannya sudah ya ini sebenarnya sih semuanya kalau kita melihat memorinya sama ya, memori yang register-registernya juga masih sama terdirinya ya, ada MBR, IAR. Nah, cuman ini gambaran ininya saja yang lebih sederhananya. Jadi supaya terlihat artinya banyak sekali komputernya semakin mengecil tapi tetap ya untuk yang I/O device-nya ini masih membutuhkan yang namanya multiplexer ya, multiplexer. Oke, nah terus ada 4 fungsi dasar ya yang terbentuk dari gate dan memory cell tadi karena munculnya gate sama memory cell atau gerbang-gerbang tadi ya. Nah, ini fungsi dasarnya menjadi data storage ya, data storage. Terus ada data processing, data transfer dan control. Kalau data storage itu hanya melibatkan memory cell saja. Kalau data processing ya gerbang-gerbang tadi seperti OR, AND gitu ya, XOR. Data transfer itu membutuhkan memory cell dan gate ya, memory cell dan gate. Terus kontrol hanya membutuhkan gate. Nah, untuk I/O prosesornya mengalami perubahan ya. Tadi ya di generasi kedua hanya membutuhkan multiplexer channel. Nah, di generasi ketiga ini sudah muncul yang namanya selector channel. Ya, karena multiplexer ini punya kecepatan yang sedang atau lambat gitu ya. Nah, kalau selector channel karena dia langsung memilih channelnya gitu yang mau dihubungkan atau menjadi prioritas, maka dia kecepatannya jadi lebih tinggi dibandingkan yang multiplexer. Kalau multiplexer menerima semuanya gitu. Kalau selector hanya memilih gitu. Komputer yang diinstruksikan untuk memilih gitu. Jadi fokus gitu ya. Nah, ini perubahannya ada selector channel. Kalau sebelumnya di generasi kedua ada hanya multiplexer saja, di generasi ketiga ada yang namanya selector channel. Oke, terus diperkenalkannya sistem akses langsung ke memori tadi ya, selector channel tadi ya. Terus untuk yang memorinya dinamakan DMA atau Direct Memory Access. Nah, untuk terkait memori ini nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Terkait DMA, DFMA gitu ya, pokoknya teman-temannya memori lah gitu ya. Nah, untuk DMA ini di generasi ketiga contohnya adalah IBM System 360 DEC PDP 8 ya. Terus di tahun 72 ya sampai 77, nah ini muncullah generasi keempat dari sistem komputer ya. Nah, perkembangannya lebih lanjut lagi, IC-nya masih menggunakan IC juga, cuma lebih kompleks dan lebih terintegrasi. Artinya lebih terintegrasi langsung ke komputer. Gitu ya. Sehingga kecepatannya menjadi lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Nah, generasi keempat ini muncul teknologi namanya VLSI atau Very Large Scale Integration ya. Artinya dalam satu chip IC tersebut ya, IC tersebut itu terdapat atau menampung ribuan komponen. Ya, jadi artinya komputernya sudah mulai lebih kecil lagi, gitu ya, sudah mulai lebih kecil lagi. Nah, generasi keempat ini ada model-modelnya seperti PDP 11, ada Apple II, Physical, Apple I, IBM 370 dan Altair. Komputer-komputer yang tadi ya di generasi keempat ini sudah menggunakan sistem operasi CPM atau Control Program for Microprocessor. Nah, kalau di Intel itu prosesor Intel 8080. Nah, terus sudah menggunakan bahasa pemrograman basic ya atau beginner all purpose symbol instruction code. Artinya sudah tidak menggunakan bahasa assembler lagi. Ya, jadi dikembangkan menggunakan bahasa basic. Sudah lebih tingkat tinggi lagi dan basic itu nanti pengembangannya menjadi visual basic. Ya, bahasanya visual basic ya. Mungkin teman-teman belum pernah lihat ya. Karena Visual Basic itu zaman saya kuliah gitu ya. Nah, terus pengembangannya lagi sekarang yaitu Visual Studio gitu ya. Jadi setelah Visual Basic ada VB.NET, terus habis itu Visual Studio ya. Mungkin sekarang teman-teman mengenalnya seperti Visual Studio. Nah, waktu itu awalnya adalah Basic, Beginner, All Purpose, Symbolic Instruction Code. Jadi menggunakan simbol-simbol gitu ya.
simbol-simbol. Kalau jadi sudah tidak menggunakan masih menggunakan instruksi juga ya, tapi sudah tidak sesulit atau sekompleks yang sebelumnya, yang bahasa assembler ya, yang move, interrupt ya dan lain-lain. Jadi sudah bahasa lebih tingkat tinggi lagi. Ya, dan sistem operasinya sudah benar-benar menggunakan GUI gitu ya. Windows ada Microsoft itu punya Microsoft Windows, Apple ya ada Mac OS ya. Terus juga hard disknya sudah di dalam komputer. Terus ininya apa namanya peripheralnya juga sudah bisa dimasukkan ke dalam komputernya gitu ya, seperti apa namanya nih CD ya, CD-ROM gitu ya, CD-ROM, disket juga masih menggunakan disket nih, di sini masih menggunakan disket ya, dan lain-lain ya. Oke, ciri-cirinya masih menggunakan IC, cuman itu adalah harusnya VLSI ini ya, Very Large Circuit Integrated ya. Terus ada namanya microprocessor tadi ya, teknologinya. Terus lebih di operating sistemnya lebih GUI gitu ya, lebih tampilannya benar-benar grafis ya, dan lebih memudahkan ya. Terus munculnya driver, jadi lebih mengenali perangkat-perangkat I/O gitu ya dengan adanya driver ini. Terus memori yang semiconductor yaitu ya punya nilainya lebih tinggi ya. Nah ini akan kita bahas nanti di bagian memori nantinya ya. Ya terus ada namanya RAM sama ROM waktu itu. Terus di generasi keempat ini sudah bisa menggunakan konsep jaringan. Jadi komputer terhubung dengan jaringan atau internet. Waktu itu terhubung dengan internetnya harus menggunakan kabel LAN gitu ya, belum wireless ya. Generasi keempat ini wajib terhubung, bukan wajib, sorry, sudah bisa terhubung dengan internet ya, karena sebelum-sebelumnya masih stand alone, digunakan sendiri-sendiri. Nah kalau ini sudah mendukung konsep jaringan ya, bisa mengakses jaringan informasi dan berbagi file tentunya ya, sharing file. Nah terus komputer generasi kelima ya, dari mulai tahun 78 sampai sekarang, atau mungkin sekarang ada yang generasi ke-6 ya, tapi di literatur atau di buku itu sekarang kategori generasi kelima ya. Nah, bahasa yang digunakan sudah lebih canggih, jadi lebih high level lagi, sudah lebih seperti bahasa manusia gitu ya. Jadi kalau kita coding itu seperti kita berbicara atau menginstruksikan manusia gitu ya. Terus juga perangkatnya dapat menerjemahkan bahasa manusia secara langsung ya. Kalau waktu itu dulu masih menggunakan multiplexer gitu ya. Sekarang sudah langsung saja dengan microprocessor itu. Terus ada penghemat energi juga gitu ya, penghemat energi ya, karena semuanya artinya gini, penghemat energi ini komputer-komputer sekarang ini nggak perlu harus selalu terhubung dengan listrik gitu ya. Jadi modelnya model ngecas gitu ya, model cas ya. Jadi bisa menyimpan sumber daya gitu ya, bisa menyimpan tenaga ya dengan adanya baterai gitu ya, dan koneksi kepada listrik ya ketika dibutuhkan saja, ketika misalnya baterainya lowbat gitu ya. Oke, terus fiturnya semakin beragam, terus multitasking ya dan lain-lainnya. Kapasitas memori jauh lebih besar sekarang ya dari yang sebelumnya ya. Tentunya kalau kita ngomongin memori ya berkembang terus ya. Saya nggak tahu, mungkin hard disk sekarang ada yang tera, mungkin di atasnya tera, mungkin ada lagi ya saat ini. Saya kurang tahu juga ya. Terus tampilan fisiknya lebih ramping ya, dengan adanya IC ya, semuanya jadi lebih ramping, lebih mengecil komponen-komponennya, sehingga komputer sekarang bisa masuk ke saku kita, saku celana maupun saku baju gitu ya, bisa kita kantongin gitu ya. Ya, jadi nggak perlu ditenteng-tenteng gitu ya, seperti komputer generasi keempat mau mindahin komputer dulu ditenteng-tenteng gitu ya. Sama, saya dulu waktu S1 ujian skripsi itu apa ya, dulu laptop itu masih yang built-in gitu ya, waktu zaman saya ujian skripsi. Jadi yang punya laptop tuh jarang-jarang gitu ya, cuma ya pokoknya orang kerja lah gitu ya. Nah kalau mahasiswa tuh standar-standar mahasiswa ya komputernya komputer desktop lah gitu istilahnya. Nah itu begitu ujian skripsi ya itu nenteng dari rumah, itu komputernya ditenteng, digendong gitu ya istilahnya ya, dikardusin gitu ya, ditenteng sampai kampus, dibuka, dirakit gitu ya.
Terus ya begitulah gitu ya, karena laptop itu dulu hanya ada yang built-in gitu ya. Jadi kalau IBM ya dulu cuma ada IBM sama apa ya, Intel kali ya. Laptopnya built-in, benar-benar built-in gitu. Apple juga udah ada sih. Tapi mahal ya. Atau Toshiba juga mahal ya. Atau Toshiba-nya built-in lah. Gitulah pokoknya. Nah, sekarang nih udah bisa masuk ke saku gitu ya. Nggak cuma ditenteng. Laptop-laptop sekarang lebih ramping, lebih tipis ya. Monitornya juga lebih kecil. Terus penyimpanannya lebih banyak. Memorinya juga lebih cepat gitu ya. Pokoknya serba-serba gitu ya. Serba-serba. Jadi kita benar-benar serba dimudahkan. Jadi gimana nggak enak gitu ya buat belajar gitu ya, akses sekarang internet ada. Dulu mau nyari kutipan teori itu kita harus ke perpus ya, zaman saya tuh harus ke perpus karena internetnya belum, mungkin sudah ada internet ya di Amerika ya di tahun 7 tadi ya, ciri-ciri generasi ke di tahun 78 ya sudah ada internet gitu ya. Sebelumnya juga udah ada nih ya tahun 72 gitu. Cuman belum mendukung gitu ya, di Indonesia belum mendukung. Nah, sekarang kita dimudahkan, nggak perlu ke perpus gitu ya. Akhirnya perpus kosong sekarang gitu ya, karena buku-buku udah nggak mesti dibaca di perpus gitu. Banyak literatur-literatur yang bisa kita dapatkan di internet gitu ya. Kalau dulu kita harus pinjam, harus bikin kartu perpus ya, dan semuanya itu dicatat gitu ya, nggak bisa di copy paste gitu ya, semuanya dicatat, dari buku tuh dicatat, nggak bisa difoto karena handphone dulu nggak mendukung fitur foto. Sekarang udah bisa foto, video ya, dan lain sebagainya. Jadi lebih dimudahkan harusnya, karya-karyanya lebih canggih lagi harusnya gitu ya, teman-teman mahasiswa skripsinya harusnya lebih canggih, jangan sistem informasi berbasis web terus gitu ya. Nah, itu monoton gitu ya, nggak ada perkembangannya, karena itu udah sistem informasi berbasis web udah dari zaman ya 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Harusnya udah nggak lagi sekarang. Oke. Ya, jadi lebih compact, lebih canggih ya, sehingga ya seperti yang sekarang kita temui lah gitu ya. Kok ini generasi keempat lagi, salah ya. Nah, baik, tabel evolusi komputer ini seperti diperlihatkan. Oh, ini harusnya generasi kelima ya. Masih IC ya. Terus perkembangan perangkat lunaknya sekarang atau saat ini ke arah grafis dan animasi ya. Jadi sekarang orang bikin game saja sudah benar-benar menyerupai sebenarnya. Beda sama game-game zaman dulu gitu ya, yang masih loncat-loncatan, nginjek musuhnya gitu ya. Terus juga di generasi kelima ini diperkenalkan aplikasi desktop ya, desktop, dan juga ada aplikasi berbasis cloud ya sekarang ya. Nah, teknologi dari mikroprosesornya untuk Intel ya tadinya 8080 berkembang lagi ya, sehingga sekarang sudah tidak menggunakan yang kode-kode 80 tapi menggunakan Pentium gitu ya, Pentium 2, 3, 5 ya, dan seterusnya ya. Ini adalah tabel evolusi komputer ya, dilihat dari generasinya. Oke, dan itu dilihat dari teknologi yang digunakan. Oke, terus baik, untuk perancangan kinerja di dalam sebuah sistem komputer itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama aplikasinya, ya, aplikasinya, terus mikroprosesornya, dan juga keseimbangan kinerjanya. Ini yang mempengaruhi perancangan kinerja dari sebuah sistem komputer. Untuk yang aplikasi desktop, tentunya beda aplikasi membutuhkan beda alokasi memori maupun proses, ya. Dan itu berpengaruh kepada proses, waktu respon gitu ya, waktu kinerja ya, dan lain sebagainya. Seperti misalnya aplikasi-aplikasi yang memang khusus untuk pengolahan citra gitu ya, macam-macam ya. Jadi bisa Photoshop ya, MATLAB mungkin ya, kalau pengolahan citra juga bisa ya. Atau aplikasi yang memang dikhususkan untuk voice recognition ya. Nah, ini juga bisa ya, atau aplikasi yang memang khusus untuk video conference ya. Video conference ini yang sekarang di zaman sekarang itu kita kenal dengan Zoom ya, Google Meet, apalagi Webex ya, Cisco Webex ya, Microsoft Teams ya, banyak ya. Terus aplikasi yang untuk multimedia, nah ini banyak juga ya, bisa misalnya aplikasi Blender ya, banyak lah gitu ya, Pro Model lah gitu ya, banyak sekali. Itu mempengaruhi kinerja dari sebuah sistem komputer. Terus kecepatan dari prosesornya gitu ya.
microprosesornya. Nah, itu untuk meningkatkan kecepatan prosesor, maka ada beberapa tahapan ya, seperti branch prediction, data flow analysis, sama speculative executive ya. Dan itu sebenarnya nanti akan dibahas terkait materi microprosesor ya. Jadi di sini hanya memperkenalkannya saja. Baik, terus yang berikutnya keseimbangan dari kinerjanya. Nah, makanya ada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, yaitu untuk melihat atau memperlihatkan perbedaan kemampuan ya yang terdapat di antara bermacam-macam komponen. Misalnya nanti pembahasan memori ternyata kemampuannya sampai sejauh mana, gitu ya. Terus pembahasan I/O misalnya ya. Nah, itu. Jadi untuk melihat perbedaan kemampuan di antara bermacam-macam komponen. Nah, untuk keseimbangan kinerja tadi ya dapat ditempuh dengan beberapa cara seperti melebarkan DRAM ya, melebarkan DRAM atau menggunakan lintasan data bus yang lebih besar ya. Jadi semakin besar busnya semakin ini juga ya datanya. Ya, bus ini dipahami sebagai pengganti kabel ya, karena pada generasi pertama dan generasi pertama saja komputer itu menggunakan kabel-kabel. Selebihnya ya lebih banyak menggunakan bus ya, lebih banyak menggunakan bus. Baik, terkait keseimbangan kinerja tadi ya bisa juga mengubah interface DRAM dengan melibatkan cache atau adanya cache gitu ya. Terus mengurangi frekuensi akses memori, jadi nggak semuanya diakses oleh memori ya, karena itu menjadi semakin lambat ya, jadi dikurangi ya dengan adanya prosesor. Jadi terus prosesor bisa memilih gitu ya melalui sistem operasi ya saat ini gitu ya apa saja yang menjadi prioritas untuk dijalankan gitu, program apa saja ya dan lain sebagainya. Terus juga bisa juga meningkatkan bandwidth ya, terus meningkatkan bandwidth memori utama ya, ya tentunya dengan menghubungkannya dengan bus-bus yang berkecepatan tinggi ya. Jadi terkait bus ya yang akan kita bahas di hari ini dan nanti juga akan dibahas juga sering disinggung juga ya terkait sebelum-sebelumnya. Bus ini memang yaitu tadi sebagai pengganti kabel ya, karena kalau misalnya komputer tidak menggunakan bus tetap kekeh sebagai apa menggunakan kabel-kabel, ini akan menjadi sangat semrawut gitu ya, menjadi sangat semrawut gitu ya. Makanya menggunakan bus dan juga komponennya kan kecil-kecil ya, jadi sehingga tidak terlalu banyak yang disolder gitu, yang dihubungkan menggunakan solder. Kalau misalnya menggunakan kabel-kabel banyak yang disolder gitu ya, dengan komponen ini disolder gitu ya. Nah kalau menggunakan bus ya tinggal nempel-nempel aja itunya kaki-kakinya gitu ya. Oke, tadi ya arsitektur von Neumann. Oke, ini data dan instruksi disimpan di memori utama, memorinya diberikan dengan cara addressing ya, terus eksekusi dengan cara sequential. Ini rancangan von Neumann ya, konsep rancangan von Neumann ini yang tadi ya, yang di slide-slide sebelumnya dimunculkan lagi. Nah, ini tadi terkait memori-memori di dalam rancangan von Neumann itu ada MBR, MAR ya. Jadi MBR ini khusus terkait register yang menangani ya buffer gitu ya. Untuk yang MAR ini adalah menangani pengalamatan, instruction register ini khusus menangani instruksi ya. Terus ada PC atau program counter ya. Terus ada juga temporary, ada yang register yang menangani temporary. Oke, nah ini seperti yang teman-teman tahu ya tadi rancangan von Neumann atas 4 tadi ya. Terus dua pendekatan dasar pada sistem arsitektur, ada yang namanya pendekatan hardware sama software. Kalau untuk pendekatan hardware biasanya peralatannya untuk tujuan khusus ya. Kalau misalnya melakukan dengan pendekatan hardware ya dari konsep yang di atas ya, maka dia untuk tujuan yang khusus ya atau kecepatan operasi yang tinggi. Nah, cuma kalau kekurangannya untuk pengembangannya dibutuhkan tambahan peralatan yang baru, ya. Terus juga harganya relatif lebih mahal ya, karena ini pengembangannya, pendekatannya menggunakan pendekatan hardware, gitu ya. Tentunya ya itu tadi, ketika dibutuhkan pengembangan, maka membutuhkan peralatan baru, gitu. Apalagi yang namanya komputer, sekarang dia merupakan hardware yang
sangat canggih saat ini, tahun ini, tapi 5 tahun kemudian, nah 5 tahun kemudian dia akan berasa wah biasa-biasa aja gitu ya, nggak canggih-canggih banget gitu. Padahal pada saat hardware tersebut dibeli, ya saat itu merupakan keluaran terbaru. Atau sama deh kayak gini, misalnya teman-teman punya handphone baru, ya teman-teman beli handphone keluaran terbaru saat ini, ya tentunya harganya mahal gitu ya. Kalau keluaran baru dengan keluaran yang sebelum-sebelumnya, nah, sudah harganya mahal, keluarannya keluaran baru saat ini. Tapi begitu 5 tahun kemudian, maka itu menjadi bukan yang sesuatu yang wah lagi gitu. Artinya itu sudah menjadi sesuatu yang biasa karena muncul lagi teknologi yang baru gitu ya. Lebih cepat, memorinya lebih besar, mendukung fitur-fitur lainnya gitu. Apalagi kalau teman-teman misalnya merakit komputer yang memang khusus untuk tujuan gaming misalnya. Saat ini hardware-nya udah yang terbaru, tapi mungkin nggak nyampe 5 tahun ya, 3 tahun atau 2 tahun itu dirasa, waduh hardware-nya udah ketinggalan nih, apalagi selalu update dengan gaming-gaming yang terbaru gitu ya, yang grafisnya luar biasa, wah gitu ya. Nah, ya, kalau kita ngikutin tren hardware gaming gitu ya, maka komputer kita selalu berasa nggak cukup gitu ya. Jadi tentunya untuk tujuannya dulu gitu ya. Kalau misalnya itu kita mau melakukan pendekatan hardware, ya kita harus mempunyai tujuan khususnya. Ini komputer ini mau dirakit atau dibuat gitu ya, atau dikembangkan, pengembangannya berdasarkan tujuan khususnya buat ngapain. Kalau ya buat sekedar ngetik-ngetik gitu ya, nah tentunya ya bisa mungkin untuk pertimbangan hardware-nya nggak harus hardware yang terbaru gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pendekatan software. Nah, kalau pendekatan software artinya kalau dari segi hardware ya, ini tentunya general purpose atau tujuan umum saja, tidak terlalu spesifik. Nah, untuk kecepatan prosesnya tidak terlalu tinggi ya, karena ini terkait software, tidak semua software itu butuh hardware yang harus high end banget gitu ya, high end sekali gitu enggak, gitu ya. Terus fungsi dari sistemnya tergantung dari instruksi atau program yang ada, artinya fungsi dari software tersebut ya, atau dari sistem lah gitu ya, dari sistem komputernya nanti tergantung dari program-program yang ada ya, based on program yang ada. Kalau misalnya komputer itu dispesifikkan ya, hanya ya ini diinstal software-software Office saja yang untuk kebutuhan kantor sehari-hari atau kebutuhan ketik-ketik saja gitu ya, maka ya nantinya fungsinya ya dia sebagai untuk pengolah Office saja gitu ya. Tapi kalau untuk keperluan desain grafis, nah itu mungkin beda lagi gitu ya. Ini untuk terkait pendekatan software ya. Oke, nah untuk pengembangannya difokuskan pada penambahan perangkat lunak ya. Jadi ya bisa saja update dari program tersebut ya. Nanti 3 tahun lagi ya program tersebut ada update-nya gak? Kalau misalnya masih belum ada update-nya dan masih bisa berjalan dengan lancar dengan spesifikasi komputer yang sekarang gitu ya, maka ya tetap aja gitu, nggak perlu kita melakukan pergantian atau penambahan komponen di dalamnya ya. Dan harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pendekatan menggunakan hardware ya. Nah, ini biasanya cocok kalau di kantor ya. Nah, ini biasanya nanti kalau teman-teman kerja di kantor ya, itu biasanya orang IT akan selalu bersinggungan dengan orang keuangan, finance ya. Jadi orang finance ingin gitu ya, ingin pengembangan komputer, misalnya Anda disuruh ini bakalan ada gedung baru gitu ya. Nah, ini tolong dirancang kebutuhan komputernya untuk berapa pegawai gitu ya. Nah, lihat dulu kamu mau melakukan pendekatannya apa, hardware atau software gitu ya. Kalau misalnya software ya tadi ya dibutuhkan masukan-masukan tadi ya, yang ingin menggunakan software apa saja gitu ya. Nah, itu sehingga harga atau dana yang dikeluarkan, budgetingnya itu bisa disesuaikan ya, tidak terlalu besar mungkin ya. Nah, gitu. Jadi ya kita sebagai orang sistem ya pengennya sih ini komputernya tahan lama gitu ya, tahan lama. Tapi ya itu kalau tahan lama ya harusnya pakai hardware yang awet gitu ya, yang awet ya udah pasti bukan yang harganya murah gitu ya, bukan yang harganya murah karena biasa begitu kan, harga itu
berbanding lurus dengan kualitas gitu ya. Nah, kalau orang keuangan beda lagi, pengennya yang murah meriah gitu ya. Kalau bisa yang awet dan murah gitu ya pengennya. Jadi biasanya orang IT itu akan selalu bersinggungan dengan orang keuangan gitu ya. Oke. Ya, tentunya dengan perspektif masing-masing atau sudut pandang masing-masing. Baik, balik lagi, komponen-komponen di dalam sistem komputer ini berhubungan dengan aliran data ya. Ada CPU ya, tadi ya memori-memori yang lainnya dan juga I/O ya. Siklus instruksi ini hanya perkenalan saja karena nanti akan dibahas lebih lanjut terkait siklus instruksi ini. Jadi nanti siklus instruksi ya, pengolahan instruksi ini menjadi 3 fase utama. Ada fetch, decode, sama execute ya. Fetch, decode, sama execute. Tentunya execute ini sudah include operan ya, operan fetch, OF gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, siklus instruksi ya, ada instruction fetch ya, ada OF nih atau execute gitu ya. Nah, ini macam-macam ya. Dan ini nanti akan dibahas terkait siklus instruksi nanti lebih lanjutnya. Oke, ini penjelasannya, legenda-legendanya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan hari ini. Dan juga teman-teman bisa mengakses tugasnya ya di Olu ya, sudah saya terkait materi dan tugas sudah saya share di Olu, tinggal diakses saja. Baik, mungkin ada pertanyaan terkait materi hari ini atau tugas yang ini yang akan dikerjakan nih, tugas 3 ini. Silakan teman-teman. Saya terbuka saja untuk berdiskusi. Saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Menurut Bapak, untuk komputer generasi sekarang ini, sistem CLI itu masih diperlukan nggak, Pak? CLI maksudnya apa nih maksudnya? Kayak command prompt di Windows gitu, Pak. Oke. Iya. Oke, baik. Ini semester 2 ya, semester 2 ya. Semester 2 dapat mata kuliah apa sistem basis data nggak ya? Belum ya? Belum ya? Struktur data, Pak, ada ya, Pak? Oh, struktur data ya. Oke. Baik. CLI masih diperlukan sih kalau menurut saya ya. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman dapat mata kuliah pemrograman jaringan. Nah, itu bisa diakses juga lewat command prompt gitu ya, command prompt atau tadi ya CLI itu CLI apa ya? Saya lupa ya. Command line interface, Pak. Command line interface ya, antar muka command gitu ya, berbasis command ya. Oke ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti dapat mata kuliah sistem basis data, nah basis data itu biasanya menggunakan MySQL kita nih ya, yang free gitu ya, karena SQL server itu berbayar gitu dan mahal. Nah, kalau MySQL itu ada juga sih tampilan GUI-nya ya, antar mukanya. Tapi kalau kita ingin melakukan sebuah query yang membutuhkan waktu akses yang sangat cepat, maka kita menggunakannya CLI itu gitu ya, atau CPROM ya gitu ya. Terus juga terkait misalnya pemrograman jaringan ya, lebih gampang kalau misalnya kita mau tahu nih internetnya nyambung apa enggak sih, kita ngepingnya pakai command prompt gitu ya. Jadi menurut saya kalau misalnya tadi nanya lagi, balik lagi ke pertanyaannya, masih dibutuhkan atau tidak, buat saya masih dibutuhkan gitu ya tadi ya, karena saya mengakses database itu masih menggunakan untuk MySQL ya, masih menggunakan CLI ya, dan juga terkadang koneksinya bisa apa enggak gitu ya. Saya biasa paling pertama saya ngepingnya pakai CLI gitu ya. Ya gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Karena tadi pertanyaannya adalah menurut saya gitu ya, berdasarkan pendapat saya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih ya atensinya tadi ya, Danu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Belum ada ya. Baik, ini ya tugasnya nanti bisa diinikan. Nah, ini jadi sekilas ya. Jadi karena ini baru pengantar saja, tadi ada fetch, decode, sama execute. Ya, teman-teman nanti pengertiannya aja. Cari pengertian sama definisinya gitu ya. Kalau misalnya ada gambar juga lebih bagus ya, terkait fetch, decode, sama execute. Tentunya ini tidak harus dikerjakan semua, tergantung karakteristik teman-teman. Maksudnya karakteristik adalah karakteristik NIM-nya ya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang NIM akhirnya angkanya 0, maka hanya mengerjakan yang fetch saja.
Ya, cari definisi atau pengertian terkait fetch. Kalau ada gambarnya boleh diinkludkan. Ya, untuk yang akhirannya ganjil ya 13579 maka mencari yang decode ya. Untuk yang genap 2468 maka mencari yang execute. Gitu ya. Jadi dibagi-bagi. Nah, kalau satu tim terdiri atas 2 NIM. Maksudnya ada yang ganjil, ada yang genap misalnya ya, dalam satu tim. Karena ini kan tim ya, tugasnya tim. Maka dibebaskan. Kalian mau mencari yang decode atau yang execute. Begitu pula misalnya ada yang terdiri ganjil sama angka 0 misalnya ya. Jadi boleh mengerjakan yang fetch atau decode ya, karena mulai tugas yang kedua dan seterusnya itu adalah tugasnya selalu tim ya. Jadi tergantung timnya. Kalau misalnya timnya ternyata dua-duanya terdiri angka ganjil ya, maka mau nggak mau harus mencari jawaban yang decode gitu ya. Baik. Itu terus juga ini ya terkait siu sama alu ya, ini pengertiannya saja yang dicari ya. Yang dimaksud MBR itu apa ya, IR apa ya, dan tidak semuanya ya. Jadi sama seperti tadi ya, kalau satu tim terdiri atas 2 NIM yang berbeda akhirannya seperti ganjil genap, maka diperbolehkan kamu mau mengerjakan yang ganjil saja atau yang genap saja. Tentunya ini 2 ya. Kalau yang ganjil maka IR sama IBR gitu ya. Kalau yang genap MBR sama MAR gitu ya. Jadi itu dibebaskan untuk memilih kalau timnya terdiri atas 2 NIM yang berbeda akhirannya. Gitu ya. Tapi kalau dua-duanya angkanya 0 NIM-nya ya dalam satu tim, maka ya mau nggak mau hanya harus mengerjakan yang PC dan yang di bawahnya ini. Ya. Dan seperti biasa tugasnya disubmit ke OLU hanya dalam bentuk link YouTube saja. Jadi boleh dijelaskan secara langsung dengan teman-teman ya ngomong gitu, atau boleh dengan PowerPoint ya. PowerPoint teman-teman bikin slide gitu ya. Terus di save as sebagai video dan diupload ke YouTube. Baik, mungkin itu terkait tugasnya. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan teman-teman. Oke. Baik, tidak ada ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sesi perkuliahan daring sore hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf, yang salah datangnya pasti selalu dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa ya. Istirahat ya sore hari ya. Oke, saya akhiri sesi Zoom-nya ya. Jangan lupa absen ya di OLU. Oke, Pak. Oke, Pak.